Terima kasih yang mulia. Tes. Pak Armada Pangaloan, Kabid Pendapatan Dinas DPPKAD 2013 sampai dengan 2017. 2016. Sampai dengan 2016 ya. Baik. Pak Armada, ini kan saksi fakta ya, apa yang Bapak lihat, dengar, dan alami sendiri. Suatu peristiwa di tahun 2013, 2014, dan 2015. Untuk terdakwa Pak Harudin Shah ini selaku Bupati saat itu. Baik. Kami langsung saja Pak mengkonfirmasi dakwaan penuntut umum ini. Yang setebal 51 halaman ini setelah kami cermati hanya beberapa paragraf yang menyebutkan perbuatan ataupun keterlibatan Pak Bupati di sini. Dan selalu di sini disebut bersama-sama dengan Pak Armada dan Pak Faisal. Coba ya. Nah, yang kami tanyakan Pak, ini dari dakwaan di halaman 5 ini Pak, gitu ya. Terdakwa Haji Harudin Shah alias Haji Buyung kembali bekerja sama dengan Armada Pangaloan dan Faisal Irwandari Munte, di mana dalam pelaksanaan penggunaan dana BIA. Maksud saya gini Pak, yang saya tanyakan, kerjasama apa sih Pak yang dilakukan saat itu dengan Bupati? Saya nggak ada kerjasama dengan Bupati Pak, cuma prosesnya aja jalan Pak. Kalau saya menyampaikan Pak Bupati nggak ada. Ya ini terkait perbuatan pertanggungjawaban kan gitu Pak ya. Bapak yang dari dinas ini dari bawah. Iya, siap. Menyusun anggaran. Siap. Di DPPKAD. Siap. Dari bidang pendapatan. Ya, dari bidang pendapatan. Nah, pertanyaannya, dalam proses penyusunan anggaran itu, di mana keterlibatan terdakwa? Saya tidak pernah berkoordinasi dengan Pak Bupati. Tidak ada? Tidak ada. Baik, saya lebih detail lagi Pak. Siapa yang menentukan komposisi persentase pembagian? Dari bidang pendapatan. Pak Armada, Ya. Pak Faisal. Ya konsepnya kita sampaikan ke kepala dinas. Baik. Pada proses Bapak menyusun angka-angka itu, persentase itu, Siap. apakah Pak Armada ada melaporkan kepada Pak Bupati? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Atau saya balik, dalam proses itu adakah Pak Bupati mengintervensi dinas DPPKAD? Saya tidak pernah jumpa dengan Bupati Pak untuk masalah ini. Ini dalam dakwaan ini Pak. Nah, kemudian itu 2013 itu Pak. Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu apakah Pak Bupati ini hanya bertanda tangan di SK itu saja? Iya. Hanya itu? Iya. Nah, di dakwaan ini juga seterusnya sama. Di 2014 dan di 2015 juga selalu terdakwa bersama-sama dengan Armada Pangaloan dan Faisal Irwandari Munte. 2014 juga Tidak ada Pak. lanjutan biasa saja seperti itu. Proses dia dari bagian hukum dia ke asisten, ke sekda dan ke wakil baru ditandatangani oleh Bupati. Hanya tanda tangan Bupati itu saja. Siap. Kemudian masih di dalam dakwaan ini Pak. Kemudian terdakwa di halaman 16 ini, dakwaan halaman 16 di tahun 2015 ini, tadi 13, 14, 15, bahwa kemudian terdakwa Haji Harudin SE bersama dengan saksi Armada Pangaloan dan Faisal Irwandari Munte kembali menyusun draft. Apakah Bupati terlibat menyusun draft SK itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Draft itu dari bidang pendapatan. Ini dakwaan ini Pak. Kemudian, nah iya disebut memang. Kemudian Bupati menandatanganinya sehingga terbitlah SK tersebut. Tidak ada Pak ya, belum proses awal Pak. Dalam proses
Tidak ada mengarahkan atau mempengaruhi saksi saat itu? Tidak pernah. Supaya jumlah komposisinya seperti ini gitu? Tidak pernah. Nah, itu dakwaan Pak ya. Kita fokus pada perbuatan terdakwa saja Pak, sesuai yang didakwakan kepada terdakwa. Kami mau konfirmasi selanjutnya barang bukti yang kami miliki Pak ya. Ada sekitar 245 barang bukti yang akan kami lampirkan nanti dalam pembelaan kami. Ini ada surat SK Bupati tentang pembagian ini juga Pak ya. Pembagian biaya pemungutan PBB tahun 2010, 2011 dan 2012. Ini sudah dibagi Pak di tahun itu. Biaya pungut itu. Sudah dibagi. Sama tidak dengan 2013, 14 dan 15? Sama, malah di 2010, 11, 12 itu pertambahan. Tidak Pak. Fokus PBB perkebunan Ya, saja sama. Pak. Sudah dibagi? Sudah. Sebagai biaya pungut? Ya. 2010, Sudah dibagi. 2011, 2012. Ini tidak diaudit sama BPKP itu Pak kemarin? Kalau itu saya belum Tidak. di sana, saya kurang tahu Pak. Yang 2013, 14, 15 saya di BPK. Iya, enggak ini, maksudnya ini 2010, 11, 12. Tidak dipermasalahkan waktu itu sama penyidik? Nggak ada dipermasalahkan penyidik. Tidak ada? Nggak ada. Sama? Komposisi pembagian persentasinya pun sama ini? Komposisinya di 2013, 14, 15 itu ada beda Pak. Ya, artinya di dalam SK yang 2010, 11 dan 12 ini juga termasuk DBH, PBB perkebunan tadi? DBH, BB, PBB. BB ya, biaya pungut perkebunan. Siap. Masuk ya, Ya. gitu. Nah kemudian kita masuk soal DBH yang 2013 Pak. Siap. Ya, ada uang masuk dari Menteri Keuangan kepada kas daerah. Siap. Apa itu Pak yang disampaikan Menteri Keuangan kepada Pemda waktu itu? Itu uang apa? Satu DBH PBB perkebunan, satu DBH PBB perkebunan. Ya, supaya menjelas Pak, berapa persentase yang hanya untuk biaya pungut saja? 9% Pak. Dari Total keseluruhan biaya pungut 9% daripada realisasi. Untuk bagian labura adalah 9% kali 38%. Oke, artinya begini, ini Bapak kas daerah dapat DBH sektor perkebunan. Siap. 9% dari nilai seluruhnya itu atau seperti apa? 9% daripada realisasi penerimaan dari PBB perkebunan. Ya, hanya 9% itu ya. Ya. Oke. Itulah yang kemudian tadi menjadi biaya pungut. Dari 9% itu labura mendapat 38% dari 9%. Ya, dibagi lagi Pak ya. Ya. Ada pusat, ada provinsi, ada Pemda lagi. Ya, pusat 60%, provinsi 2%, Kabupaten Labura 38%. 38% dari 9% tadi lagi. Baik. Kemudian pada proses penganggarannya, penyusunan anggarannya, itu dicatatkan sebagai apa? Yang mana? Dalam rancangan APBD yang Bapak susun. Kalau biaya pungut itu adalah pengeluaran. Pengeluaran Ya. rutin. Iya. Ya, Belanja pegawai. belanja rutin pegawai. Ya. Itu di biaya pungut ya. Ya, saya mau memperjelas saja nih Pak, ya supaya kita tidak salah makna. Di situ ditulis biaya pungut atau insentif. Biaya pungut. Nggak ada insentif di situ. Biaya pungut PBB perkebunan. Iya, saya fakta Pak. Bapak fakta. Bapak saat menyusun itu dalam RAPBD di Dinas DPPKAD itu apa Bapak tuliskan? Biaya pungut. Bukan insentif. Kemudian, nah, setelah tadi RAPBD, ya, berarti kan masuk nih mekanismenya Bapak susun RAPBD, ya kan? Yang menyusunnya kita mengajukan. Betul. TAPD ajukan ke Banggar DPRD, Ya, siap. ya kan? Ya. Apakah sebelum disahkan menjadi Perda APBD itu mendapat persetujuan dari Gubernur? Tentu harus dibahas dulu Pak di DPR. Ya, setelah dibahas, disetujui dalam pembahasan Badan Anggaran, kemudian Diajukan ke gubernur. ya.
Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188 tahun 2013, hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Labuan Batu Utara. Seperti ini Pak ya. Kami hanya mengkonfirmasi dokumen. Kalau mengenai itu Pak, barangkali lebih jelasnya Kepala Dinas yang... Ya, nanti saya tanyakan juga. Ini kan giliran Bapak. Siap. Berarti ada keputusan Gubernur yang telah melakukan evaluasi terhadap RAPBD tadi. Kalau secara langsung saya nggak apa di situ Pak, ya. Karena untuk Gubernur itu adalah Kepala Dinas Pak. Ya baik. Ini gantian nanti yang mulia, maksudnya setelah ini Pak atau langsung aja tuh? Oh Pak Armada ini dulu. Oke baik. Ya baik. Nah kemudian kami masuk ke mekanisme APBD tadi Pak. Ya kan artinya ini kan penggunaan APBD dalam mata anggaran belanja. Oke. Masuklah dia biaya pungut ya. Kemudian dijabarkanlah dia pelaksanaannya dalam APBD 2013. Baik. Nah kemudian setelah itu barulah muncul ini Pak SK 973 Bupati tadi yang Bapak ceritakan tadi gitu ya. Nah apakah SK Bupati ini Pak 973/281/DPPKAD/2013 tentang pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan tahun 2013 ini ya Bapak buat untuk melaksanakan perda tadi. Siap. Ya, surat keputusan Bupati ini dibuat setelah adanya perda dari mengenai APBD, PAPBD. Perda APBD tadi harus dilaksanakan karena sudah disahkan kan tinggal dilaksanakan. Siap. Ya, maka perlu keputusan Bupati untuk pelaksanaan. Siap. Teknis pelaksanaannya. Setelah ini baru dinas juga membuat SK. Siap. Oke, realisasi anggaran namanya. Oke. Nah, setelah itu tadi Bapak sudah pernah cerita sedikit ini. Bapak pernah mendapat surat perintah tugas. Siap. Dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas saat itu. Isinya adalah konsultasi tentang perhitungan upah pungut sektor perkebunan di kantor KPKN Ranto Parapat. Siap. Maksudnya yang kami tanyakan itu, apakah Dinas DPPKAD berkoordinasi dengan PP Pratama Ranto Parapat? Kalau yang ke KPKN itu adalah untuk memperjelas supaya jangan salah jumlah daripada yang diterima oleh daerah Labuan Batu Utara. Ya, berarti ada koordinasi. Betul, Pak. Rutin koordinasi ini ya. Dengan kantor KPP rutin. KPKN ya. Kantor Perbendaharaan Kas Negara ya, rapat. Ini rutin koordinasi seperti ini. Ya. Baik. Kemudian ada juga surat tugas yang memerintahkan Pak Armada untuk berkonsultasi ke Direktorat Jenderal Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. 25 Oktober 2013. 24 dan 25. Apakah ini untuk mempertanyakan soal SK tadi? Siap. Bagaimana tadi Pak? Lantaran di 2013 itu ada perubahan, yaitu mengenai PBBP 2, kita untuk memperjelas apakah ada perubahan peraturan yang untuk di 2013 mengenai sektor perkebunan ini. Ya. Nah, dan setelah kita tanyakan tidak, dasarnya tetap itu dan itu tetap dinyatakan itu boleh untuk dibayarkan sebagai insentif. Ya, maka Bapak pun menyusun SK Bupati setelah itu. Iya, dan kita laporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pak. Ya, itu yang surat tugas Bapak ke Kementerian Keuangan ya dan Dirjen Pajak. Baik. Nah, terhadap pelaksanaan APBD atau PAPBD Labura tahun 2013 tadi. Kemudian kan disusun LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ya. Apakah terhadap LKPD itu telah diauditkan audit oleh BPK? Setiap tahun itu tetap kami dari bidang pendapatan itu diaudit oleh
BPK. Ya. Kami ada datanya Pak. Audit laporan keuangan. Siap. Audit sistem pengendalian internal. Ya. Dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Siap. Ada masalah nggak soal itu Pak? Setahu kami sampai 2015 tidak pernah menjadi temuan. Sebab itu tiap tahun kita diperiksa mengenai ini, dan ini perkebunan ini tetap ditanyakan. Tanyakan dari buat perlihatkan pertanggungjawaban, dasar-dasarnya kita sampaikan. Termasuk biaya pungut yang Bapak bagi-bagikan tadi? Iya. Bagaimana saat itu auditor BPK menanggapinya? Tidak ada dikomentari atau diapakan menjadi. Buka maskernya Pak, buka. Yang jelas. BPK tidak pernah mengatakan menemukan itu adalah pelanggaran atau tidak. Termasuk tadi ada Permenq, ada Dirjen Pajak dan sebagainya itu. Tetap kita perlihatkan itu dasarnya, apa SK-nya itu kita perlihatkan. Dan itu dilihat semua, SPJ-nya pun diperiksa oleh BPK, auditor BPK yang datang. Auditor BPK. Iya. Dari Kanwil Sumatera Utara. Perwakilan Sumatera Utara. Iya. Baik. Itu sama Pak. 13, 14 dan 15 juga seperti itu. Iya. Gitu. Selama saya jadi kabit pendapatan tetap itu datang. Gitu ya. Baik. Nah, kami dokumennya sama Pak terhadap proses 2013, 2014 dan 2015. Sama itu Pak ya? Sama. Termasuk tadi Bapak draft SK Bupati, Iya. eksaminasi di Kabak Hukum, Betul. parap koordinasi Sekda, Para koordinasinya mulai kepala seksi, kami, kepala dinas, Sekda, wakil gubernur, wakil bupati, baru bupati. terakhir Bupati. Terakhir bupati. Nah, kemudian terkait dengan laporan keuangan Pemda Labuan Labura ya, saat itu di tahun 2015. Ya. Itu pernah mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan. Untuk 2014 itu anggaran 2014 ya. Diberikan di 2015 kita WTP Pak. Mulai 2014, Oh, 15, audit BPK itu WTP. Untuk Kabupaten Labura itu auditnya wajar tanpa pengecualian. Ya. Seperti ini Pak. Ya. Dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Betul? Betul. Oke. Sama itu di 14 dan 15. 14, 15, 16 itu kita dapat. Dapat itu ya. Baik. Kemudian nah, ya ini APBD sama ya 2016 tadi Pak ya. Seterusnya nah dalam rangka peningkatan ya Pak terhadap wajib pajak ya, Bapak bisa ini enggak apa namanya yang kami tanyakan, wajib pajak itu seperti apa Pak yang membedakan wajib pajak HGU dengan rakyat, perkebunan rakyat? Kalau dia wajib pajak yang punya HGU itu SPPT-nya yang menyerahkan adalah KPP pertama. Oke. Nah, kalau dia perkebunan rakyat itu diserahkan ke Pemkab, yaitu melalui Pak Pinondang dengan Pak Azharul itu membawa berita acara dan membawa SPPT dan DHKP yang telah ditandatangani oleh KPP Pratama untuk kita terima. Baru setelah kita terima SPPT-nya, kita memanggil UPT kita, UPT yang di kecamatan. Ya. Baru kita bagikan SPPT itu sesuai dengan kecamatannya. Ya. Nah, baru kita perintahkan UPT untuk bekerja untuk menyalurkan SPPT-nya ke wajib pajak. Ya. Nah, terkait dengan Bupati, Pak. Ini kami membaca sebuah dokumen undangan
yaitu pemberian penghargaan oleh Bupati kepada wajib pajak sektor perkebunan. Apakah Bupati juga suka memberikan penghargaan-penghargaan seperti ini? Begini Pak, waktu kita ke lapangan, yaitu staf yang ke lapangan itu dengan himbauan, ada dari wajib pajak mengatakan bahwa mereka hanya disuruh untuk membayar, tetapi apa penghargaan bagi kami? Apa penghargaan bagi kami yang patuh, yang bayar sebelum jatuh tempo? Maka kita mengusulkan kepada Pak Bupati untuk sebagai rangsangan terhadap wajib pajak yang apalagi yang besar-besar untuk memberikan piagam penghargaan kepada yang membayar sebelum jatuh tempo. Oke. Dibuat acara itu. Iya. Banyak wajib pajaknya itu Pak yang dapat penghargaan seperti itu? Tidak banyak Pak. Dari yang 48 itu paling banyak itu hanya 13 gitu. Ya, 13 wajib pajak gitu ya? Iya, tidak banyak. Baik. Kemudian, nah ini tadi Bapak cerita terkait dengan udah masuk ke Januari 2019 nih Pak. Ada surat dari Bupati permohonan pendapat hukum kepada Menteri Keuangan tadi ya. Siap. Ya. Apa Pak yang mendasari surat ini disampaikan kepada Menteri Keuangan? Setelah dari pihak dari kepolisian dari Polda datang, maka kita kan waktu itu Pak Bupati menanyakan betul nggak pada saat itu kami mengadakan konsultasi. Kita katakan betul. Maka untuk memastikannya saya, Pak Faisal, Budi Prabowo ditugaskan ke Jakarta. Dan setelah langsung kita tanyakan hanya jawaban lisan. Jawaban lisan tidak ada, memberi kita minta jawaban tertulis tidak diberikan. Makanya dibuat surat oleh Pak Bupati. Itu dibawa ke Jakarta kemudian. Iya. Baik. Nah kemudian ada jawaban balasan dari Kementerian Keuangan. Betul. Yang ditandatangani oleh Pak Putut Hari Satyaka. Siap. Ya, minggu lalu sudah memberikan keterangan sebagai saksi di sini Pak ya. Nah kemudian bagaimana saat itu tanggapan terdakwa terhadap jawaban dari setelah ada jawabannya, yaitu surat itu tertanggal 15 Maret, tetapi kami terima tanggal 28 Maret, yaitu hari Jumat. Setelah diterima itu, maka Pak Bupati memerintahkan harusnya dikembalikan aja, maka dibuat surat Bupati kepada penerima untuk mengembalikannya. Ya. Surat Bupati nomor 973/602 tanggal 1 April 2019. Ya. Ini Pak ya. Ini dibagikan kepada seluruh penerima ini saat itu. Tidak kepada seluruhnya, sebab dia kan berpecah Pak. Ada yang udah pindah, ada yang apa, kita berikan. Ada yang sama pimpinannya untuk disampaikan. Baru ada yang langsung kita berikan, ada yang tidak. Oke. Nah kemudian apakah surat ini menjadi dasar kepada para penerima tadi untuk melakukan pengembalian? Iya. Kemudian, nah Bupati pernah bersurat ini kepada Presiden. Siap. Nomor 700/1908 tahun 2019. Ya. Itu apa Pak waktu itu? Bersurat kepada Presiden seperti apa? Iya, untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Sebab kita dari surat tidak ada niat untuk korupsi. Pada dasarnya kita nggak ada niat aja, kita nggak ada niat untuk korupsi. Makanya kita waktu itu Pak Bupati mengatakan di surat Presiden mohon ini untuk penyelesaian permasalahan waktu itu. Iya. Kemudian tidak ada ini. Tidak ada lanjutnya Pak. Tidak ada lanjutan sampai perkara ini jalan. Baik. Nah kemudian kami mau mengkonfirmasi terkait pengembalian. Siap. Ya. Ada slip pengembalian ini Pak
sebanyak 102 orang. Siap. Betul ya? Termasuk juga Pak Armada ya? Siap. Semuanya ini? Siap. Kembali utuh Pak? 2.186 juta ini kembali utuh? Utuh. Setelah dipotong pajak. Oke. Di bulan apa ini Pak? Dimulai tanggal 1 April. 1 April? Pak Bupati pada saat itu tanggal 1 April, saya tanggal 1 April juga dikembalikan. Terakhir sampai? Bulan Juni kalau nggak salah. April sampai Juni 2019 ya? Siap. Kembali seluruhnya 2.186 juta 469.301. Siap. Persis sesuai dakwaan juga, gitu ya. Nah, April sampai dengan Juni 2019. Siap. Baik. Kapan Bapak diperiksa oleh BPKP? Kalau nggak salah bulan Agustus. Kami ada nih Pak, hasil audit BPKP menghitung. Bapak diperiksa Agustus? Siap. Sudah kembaliin saat itu? Sudah selesai sudah. Nah, terus apa kata auditor BPKP? Dia pada saat itu auditor BPKP mengatakan memang itu kalau dia termasuk kerugian pun itu udah dikembalikan, udah selesai kembalikan. Terus? Itu aja. Waktu diperiksa BPKP, yang ditanyakan apa? Diperiksa BPKP kita ditanya mengenai dasar, kita jelaskan semua. Ya. Nah, kita bapakan, jelaskan apa dasarnya, semuanya kita jelaskan, karena kita perlihatkan. Itu kita perlihatkan bukti pengeluarannya, ya, pengeluarannya. Kemudian ditanyakannya udah dikembalikan, kita katakan udah dikembalikan, kita lihatkan setoran daripada yang penerima. Ya. Bapak jelaskan juga sudah pernah diaudit oleh BPK saat itu? Kita jelaskan. Termasuk kepatuhan terhadap perundang-undangan semuanya? Kita jelaskan. Oke. Apa tanggapan BPKP? Nggak ada ditanggapinya, pokoknya dia melaksanakan yang mengauditnya. Oh, oke. Nah, kemudian Bapak kenal dengan seseorang bernama Basri? Kenal, PT saya. Ya, kami sudah memeriksa, sudah diperiksa ya, Pak Basri di sini. Beliau pernah mendapat surat tugas dan turun ke lapangan. Siap. Ya, kami juga punya dokumennya nih Pak, cukup banyak. Apakah seperti ini Pak? Mengantarkan SPPT, Iya. SPPT, SPPT, PBB perkebunan. pajak utang. Ya, bagaimana yang Bapak tahu? Itu kan anak buah Bapak itu kan? Siap. Nah, Dan bagaimana? setelah kita panggil semua OVD, kita bagikan, maka OVD itu kita suruh untuk membagikannya, apakah melalui kepala desa, berkoordinasi dengan kepala desa, tetapi kita perintahkan untuk diserahkan ke wajib pajak. Ya. Dinas DPPKD dapat SPPT ini dari mana? Dari KPP Pratama, Ya. melalui Pak Pinondang sama Pak Azhar. Ya. Dikasih ke DPPKD. Ya. Untuk apa? Menagih atau memungut? Itu untuk pemungutan. Apa perbedaannya Pak? Kalau penagihan itu ada upaya paksa, dan penagihan itu dilakukan setelah jatuh tempo. Pemungutan? Kalau pemungutan itu proses, jadi penagihan itu pun bagian daripada pemungutan. Oke, tadi kayak Pak Basri itu UPT. Ya, Jalanlah dia ke wajib pajak tadi. ya. Ada yang menitip uang katanya. Dibenarkan itu Pak? Sebetulnya kalau dari tugas dia tidak disuruh untuk menerima, tetapi kita maklum juga wajib pajak itu kan jauh-jauh. Jauh di daerah katanya. Jauh, kalau dia perkebunan jauh Pak. Ya. Nah, jadi mungkin dia hanya menitip untuk bayarkan. Ya menitip. Ya. Itu bisa dibenarkan. Kalau secara kita nggak mengatakan membenarkan, tetapi supaya mungkin untuk membayar orang minta tolong Ya. pada bersangkutan. Berarti- Dan kita pun di kantor itu sering juga wajib pajak datang untuk menanyakan membayar. Cuma kita bilang antara PIN kita berkoordinasi dengan KPP, lantaran itu kan harus pakai PIN itu. Kita menanyakan PIN-nya untuk membantu daripada wajib pajak ini. Ya, itu di BRI cabang Rantu Perapat Pak ya? Pembayarannya itu. Kalau pembayarannya kan kita nggak pernah langsung ikut membayarnya. Ya.
Nah, berarti setelah Pak Basri tadi menyerahkan ke wajib pajak, maka dipotonglah, disobek seperti ini. Siap. Nah, itu bagian daripada SPPT. Ya. Berarti sudah sampailah ini kepada wajib pajak. Siap. Ini hanya yang perkebunan rakyat, Pak? Iya. Oh, yang HGU? Ya, PT-PT? Yang HGU itu langsung dari KPP Pratama, kira-kira 44 wajib pajak. Oh, itu membedakan tugasnya. KPP Pratama untuk yang PBB, WP, HGU. Iya. Yang Dinas DPPKD yang perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat. Ada berapa banyak, Pak, WP perkebunan rakyat? Kalau nggak salah 1631. Ya, 1631. Ini ada surat dari kantor pajak ini, Pak, ya. Kantor pajak Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat tanggal 26 Oktober 2015 tentang permintaan data IUP dan data izin lokasi PT Sawit Solok Indah dan PT Sinar Lestari Sukses. Nah, terhadap proses pendataan seperti ini KPP Pratama tidak turun langsung begitu? KPP Pratama sesuai dengan surat itu kan dia minta data ke Bupati. Ya. Dan itu Pak Pinondang yang menangani PBB di KPP Pratama datang juga ke kami pendapatan. Maka kita itu langsung ke Desa Adiantoro, turun bersama daripada Pak Pinondang, Pak Azharun, melihat. Dan itu proses selanjutnya adalah KPP Pratama. Oke. Nah, berarti ya ada juga ini surat pengantar permintaan data objek PBB sektor perkebunan tahun 2015 dari Kepala KPP Pratama Rantau Prapat. Jadi seperti itu. Enggak, yang saya mau tanya itu terus terjadi koordinasi seperti itu. Terus kita kalau koordinasi dengan Pak Pinondang dan Pak Azharun, Pak Pinondang ini kepala seksi mengenai PBB di KPP Pratama itu intensif. Sering itu melakukan koordinasi mengenai PBB baik P2 maupun perkebunan. Jadi terus kita berkoordinasi. Ya, termasuk soal pemungutan tadi. Iya. Oke. Nah, kemudian kan DPPKAD dapat 50% dari upah biaya pungut tadi, Pak. Oh iya. Ya kan? Komposisi ini, saya ingat kembali. Kenapa pegawai Bapak yang tidak turun ke lapangan seperti Pak Basri juga dapat? Pak Basri turun ke lapangan? Enggak, yang tidak turun ke lapangan. Ada honorer 3 orang kemarin di sini. Oh, itu kalau di bidang pendapatan rata-rata stafnya turun ke lapangan. Cuma ada yang dia memang ditugaskan dengan tugas lain. Oke. Umpamanya dia di sektor menyalurkan batuan. Nah, jadi dia nggak ikut, Pak. Itu mana surat tugas? Nggak ikut terjun ke lapangan. Kalau di bidang pendapatan rata-rata turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Oke. Jadi yang 50% untuk DPPKAD itu semua dapat begitu maksudnya? Siap. Oke. Nah, kemudian Bapak tahu ada peraturan-peraturan kepala daerah se-Indonesia yang lain terkait dengan PBB ini? Pernah saya baca, Pak. Pernah baca ya? Ada banyak ini ya? Ada di daerah Langkat juga, Kabupaten Langkat, Kabupaten Asahan, Labuan Batu, dan sebagainya. Kami ada kumpulkan ini, Pak. Dan sama, itu sama, Pak, biaya pungut PBB perkebunan, sama itu ya? Baik. Nah, kemudian kalau surat perintah tugas tadi itu nanti Pak Kadis ya, itu dari Pak Kadis langsung ya, surat perintah tugas. Terakhir, Pak, dari kami, Pak Armada Pangalawan sudah pernah diputus ya, divonis ya? Sudah. Dalam perkara yang sama? Siap, ya. Di Pengadilan Negeri Medan? Iya. Majelisnya sama? Beda? Tidak. Tidak sama ya? Baik. Itu ibu. Oh, ibu-ibu ya. 1 tahun, Pak. 1 tahun. Tapi kita banding dan kasasi. Putusan nomor 50 Armada Pangalawan ya? Ya, ini ya. 1 tahun. Bapak banding? Banding. Putusan banding nomor 3 tetap. Iya. Menguatkan. Kita kasasi, Pak. Bapak kasasi langsung terus? Kita merasa kami pribadi kita merasa kita nggak ada korupsi.
kita dihukum dengan korupsi. Ya. Bapak kasasi? Ya. Sudah putus? Belum. Cukup. Cukup. Pak, saya bertanya ini. Terima kasih yang mulia. Pak Faisal Irwan dari Munte ya Pak ya, ke Kepala Dinas DPPK. Ya baik. Jadi ceritanya seputar tahun itu Pak ya. Nah sama seperti Pak Saksi Armada tadi ya, Pak Faisal kami konfirmasi dakwaan nih Pak di halaman 10 sampai 16 ini terkait dengan perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini. Selanjutnya terdakwa Haji Kharudin SE alias Haji Buyung kembali menyetujui dan bersepakat dengan saksi Faisal Irwan Dali Munte selaku kepala dinas. Pak, apa yang disetujui dan disepakati dengan Bupati saat itu? Bukan, terkait pembagian ini Pak. Ada tidak Bapak bersepakat? Saya tanya, Bapak jawab yang saya tanya. Perbuatan Pak ya. Ada tidak Bapak bertemu dengan Bupati? Kemudian bersepakat untuk bagi-bagi uang ini? Nggak ada Pak ya? 2014 Pak. Sama. Kemudian diulang lagi. Masih dalam dakwaan ini Pak. Bapak kan kadis tadi sampai 2015 juga kan? Ya. Di 2015 juga disebutkan di sini. Nah, bahwa kemudian terdakwa Haji Kharudin SE bersama-sama dengan Faisal Irwan Dali Munte kembali menyusun draft SK Bupati. Pernah tidak Pak? Bapak bersama dengan Pak Buyung ini Bupati menyusun draft SK Bupati. Pernah? Tidak pernah Pak ya. Nah kemudian, tadi Pak Armada juga sudah cerita nih 2014, 2015 proses SK itu sama Pak? Ya. Datang dari dinas, kemudian terus naik ke Bupati, terakhir Bupati. Baik. Nah kemudian masih di dakwaan ini Pak ya, bahwa kemudian terhadap sisa dana PBB sektor perkebunan bulan November sampai 6 Desember kembali direalisasikan oleh terdakwa Haji Kharudin SE alias Haji Buyung bersama dengan saksi Faisal Irwan Dali Munte. Nah yang kami tanyakan terhadap realisasi anggaran APBD itu dinas atau bupati yang merealisasikannya? Dinas ya, bukan bupati Pak ya. Baik. Nah kemudian bahwa perbuatan terdakwa Haji Kharudin bersama-sama dengan Faisal Irwan Dali Munte saksi ya, kemudian mengetahui kalau pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melakukan penagihan. Yang kami tanya, ya, yang kami tanyakan, apakah pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan? Kalau kewenangan itu sebenarnya kewenangan pusat, tapi pemerintah pusat meminta bantuan ya, delegasi wewenang bekerja sama. Ya, baik. Berarti bukan menagih Pak ya? Saya mau memastikan. Memungut boleh? Ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 2. Nah, ini jelas Pak. Pembagian DBH tadi. 90% untuk daerah dengan rincian A 16,2% untuk provinsi, 64,8% untuk kabupaten kota, 9% untuk biaya pemungutan. Itu pemungutan semuanya termasuk ya. daerah Ya, ya, DBH ini Pak, tadi ditanyakan yang mulia, apakah DBH ini langsung 100% jadi biaya pungut? Pak Armada bilang iya. Berdasarkan undang-undang ini kan tidak Pak. Tadi kan yang mulia tanya, apakah DBH PBB sektor perkebunan ini seluruhnya dijadikan biaya pungut 100%? Nah,
38% dari 9%. Iya, ada Pak, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 kan? Ini yang saya bacakan tadi. 9%-nya untuk biaya pemungutan. Begitu ya? Bukan 100% masuk dibagi langsung jadi biaya pungut. Tidak. Sebagian kecil. Ya, 9%. 9% itu Dibagi lagi. Iya. Ya, akhirnya berapa persen tadi Pak? kalau dari semua itu kira-kira 3,42 itu 100%. Ya, gitu. Nah, di tahun sebelumnya Bapak sekretaris ya? Oke. Berarti udah tahu juga proses ini? Ya, proses penyusunan anggaran, koordinasi dan sebagainya ya. Baik. Nah, itu dakwaan Pak, supaya jelas. Tadi sudah kita perlihatkan ke depan lembar konfirmasi transfer daerah, ya kan? Nah, ini kan jelas di sini dirinci Pak ya, dan dibedakan. Ya, DBH PBB perkebunan. Ya, itu untuk apa Pak? Itu untuk biaya Belanja pembangunan. Terus ada BP PBB perkebunan. Ya, ini belanja biaya pungut. Ya. Baik, kami hanya mempertegas insentif. Di mana Bapak sebutkan insentif, Pak? Enggak, Pak, fakta saja, Pak. Ini betul. Ini kami cek fakta. Biaya pemungutan. Ya kan? Bapak jabarkan tadi dalam Perda APBD. Ya, kami catat tadi sebagai apa tadi, Pak? Biaya pemungutan pajak. Subnya lagi, betul. Tidak ada insentif di sini, Pak. Betul ya? Masih sesuai semuanya. Bahwa itu yang dikasih oleh Menteri Keuangan kepada daerah itu adalah biaya pemungutan. Gitu Pak ya? Maka lahirlah SK. Kami juga tidak melihat ada insentif di SK ini, Pak. SK ini pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan tahun 2015, sektor perkebunan tahun 2014, sektor perkebunan tahun 2013. Betul Pak ya? Tidak ada disebutkan dalam SK ini insentif biaya pemungutan. Ya, biaya pemungutan. Ya, baik. Ini 2015 Pak, per bulan ini Pak ya. Kami baca ini September, Agustus, Desember. Apanya nih? Uang masuk tadi. Agustus, September, sampai Desember ya. Di tahun 2015 ini Pak ya. Ya, selaku bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah Agus Mansinaga. Saksi tapi belum dihadirkan ya di persidangan ini. Kemarin belum hadir ya. Nah, kemudian terkait dengan Bapak selaku Kepala Dinas DPPKAD, kami ada surat-surat dari KPP Pratama Ranto Perapat Pak, ya kan, kepada Kepala DPPKAD. Ya, mereka menyampaikan data objek PBB sektor perkebunan tahun 2015. Ya, itu mereka minta data atau mereka ngasihkan data ke DPPKAD Ustaz itu? Ya. Ya. Terus ada koordinasi. Baik. Termasuk ini Pak, ini tebal-tebal ini. Ada daftar himpunan ketetapan dan pembayaran DHKPB sektor perkebunan. Ini data dari kantor pajak. Iya. Mereka serahkan ke DPPKAD. Ya, supaya apa? Ya. Apakah proses itu adalah pemungutan? Ya, bagian dari pemungutan. Loh, Pak terdakwa? Oh, alah. Harus izin. Terdakwa menghilang. Skor. Hah?
lagi kurang. Ini udah surat-surat ini. Keputusan dia kan tentang pidana dia kan. Ada yang makan nih mulia. Proses hukum lagi. Hah? Proses hukum Yang mana? apa ini kan menjalani pidana itu. Udah kan? Dia udah kasasi udah. Surat perintah tugas ini. Nah, ini aja sedikit lagi ya. Mana dia surat perintah tugas? Masa mata ya dia baik habis. Ya, surat tugas banyak siang, tiga apa segala macam. Iya. Nah, itu dia. Ya, sedikit lagi yang mulia, Pak Faisal ya. Kami sudah mengkonfirmasi terhadap staf dari DPPKAD ya, diantaranya ada Bu Anri Murnika Sinambela, Pak Khairul, Pak Basri. Mereka mendapatkan surat tugas dari Bapak ini, Dr. Radus Faisal Irwan Dalimonte selaku Kepala Dinas, gitu ya. Nah ini Pak, apa yang ditugaskan kepada mereka? Ya. Apakah itu juga bagian koordinasi dengan kantor pajak? Oh, setelah mereka ada hasilnya, ya. Oh, dikasih ke kantor pajak, begitu ya. Nah, apakah proses pendataan ini juga mereka tadi mengantarkan SPPT yang merah tadi, SPPT PBB Perkebunan. Sewaktu ke lapangan juga mereka membawa itu, seperti ini tadi, petugas-petugas Bapak tadi ya. Kalau yang UPT tidak kepada UPT. Yang UPT, ya. Kemudian ada tanda terima lah, mereka sudah terima begitu ya? Iya. Ya. Itu melalui dari pendapat, pendapat. Iya. Iya. Beliaulah yang memanggil UPT. Ya. Di lapangan. Ya. Dan menyerahkannya kepada UPT buat kita cara kalau berapa temannya berapa besar. Ya. Apakah itu tadi semua proses itu proses pemungutan? Kalau menurut saya seperti Termasuk itu ya? Oke. Dan itu terus berkoordinasi dengan kantor pajak? Setiap tahun ya? Oke. Makanya ada beberapa ini surat-surat dari kantor pajak, permintaan data IUP, data izin lokasi usaha, seperti itu Pak ya? Usaha perkebunan, kemudian ada pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Ya. Ya. Terus berkoordinasi ya. Oke. Nah, kemudian di kantor Bapak di DPPKAD dicatat tuh semua Pak, hasil atau direkap proses-proses itu. Oh, di bidang pendapatan itu ya. Oke. Maka setiap bulan ketahuan lah itu progresnya yang sudah membayar pajak seperti itu. Ya. Baru koordinasi ke kantor BP. Saya kira itu nanti dilanjutkan sedikit lagi ya mulai dari teman saya.
Terima kasih yang mulia kami lanjutkan. Yang lama yang mulia cuma baru